Bincang Ramadan di sore hari ini bersama Ustazku ya, Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI ya, yang jadi narasumber kita di hari ini terkait edukasi Ramadan terhadap pribadi. Ya, tadi sudah dipaparkan ya, terkait edukasi terhadap Ramadan terhadap pribadi itu seperti apa dan apa saja yang bisa membuat puasa kita di Ramadan ini mungkin, atau di Ramadan yang lalu-lalu itu cuma menjadi sia-sia belaka ya, karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah dua tadi. Salah satunya diantaranya itu adalah Al-Ghosipi. Al-Ghosipi, Masya Allah. Al-Ghosipi. Yang satu apalagi Ustaz tadi? An-Namimah. An-Namimah. Mungkin ada lagi yang bisa menghapus ini pahala-pahala dosa selain dua faktor tadi. Ustaz, silakan dilanjutkan. Baik, pemirsa Maros FM. Yang ketiga, termasuk perbuatan yang akan membuat pahala puasa kita ini akan habis berdasarkan riwayat ini adalah al-kazibu. Yang pertama tadi adalah al-ghibah, yang kedua adalah an-namimah, yang ketiga adalah al-kazibu, berbohong ataukah berdusta. Perbuatan ini tentu kelihatannya juga menjadi hal sepele, tapi seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita ini dengan edukasi Ramadan untuk senantiasa jujur, tidak berbohong, baik itu berbohong pada diri sendiri, berbohong pada lingkup kecil di mana kita beraktivitas, dan secara luas lagi berbohong pada lingkup sosial yang lebih besar. Tentu agama mengajarkan kita dengan puasa ini menghindari semua itu. Sekali lagi, memang sangat banyak edukasi yang bisa kita dapat sepanjang bulan suci Ramadan ini. Kalau dari hari pertama sampai selesainya Ramadan kita mampu menahan mulut ini dari bergosip, menahan sifat-sifat an-namimah, lain dicerita di tempat satu, lain dicerita di tempat lain, kemudian mampu menahan diri ini dari berdusta, ayo coba kita lihat apa dampak positif yang kita dapatkan. Kan luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, terkait dengan manfaat yang dikandung dari Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah untuk kita. Ini poin ketiga. Poin yang selanjutnya, yang keempat, adalah nadhara bisyahawat, melihat sesuatu namun bukan hanya sekedar melihat, tapi diikutkan dengan syahwat. Ini Penyakit Tami ini, Mas Aji, Masya Allah. Mas Ibe, jujur, iya, sesama laki-laki yang bicara ini, Mas betul. Ibe, Iya. tidak suka tiba-tiba melihat sesuatu yang melahirkan syahwat. Itu dia itu, Ustaz, sebenarnya juga jadi tantangan, apalagi saat sekarang ini, Ustaz. Masya Allah. Yang namanya HP itu, internet itu. Jamnya ada dusta di antara kita. Itu juga bagaimana sebenarnya, Ustaz, trik-triknya itu, apalagi di Ramadan ini, untuk menghindari hal-hal yang begitu. Ya jujur saja ya, Mas Ibe. Iya. Nadhara bisyahawat ini penyakitnya laki-laki. Iya. Begitulah laki-laki. Jadi memang secara umum kita ini laki-laki, mohon maaf ini kaum laki-laki. Nah, penyakit kita ini umumnya ada di mata. Dan sepertinya memang sumber dosa yang paling banyak ini bagi kita kaum laki-laki ini ada di mata kita. Iya. Beda dengan kaum Hawa. Mohon maaf lagi nih kaum Hawa. Iya. Kalau kaum Hawa ini sumber banyak dosanya juga bukan bersumber dari mata, tapi bersumber dari poin pertama, ya, al-ghosib. Berarti mata turun ke mulut ya. Kalau kita ini mata turun ke bawah. Iya. Nah, memang sulit dihindari hari ini, apalagi kita sudah bersentuhan dengan era teknologi, di mana sepertinya menjadi orang terasing di bumi ini kalau ia tidak mengenal yang namanya gadget. Betul. Dan kalau ia berteman dengan gadget itu ya pasti sudah menjadi lumrah, dia juga akan masuk searching pada media sosial. Iya. Nah,
kita laki-laki, mohon maaf, nggak apa-apa kita jadikan sampel untuk kebaikan kita ke depan bersama. Saya lah ambil contoh. Mungkin niatnya mau menelusuri hasil konten ceramah yang saya upload, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Tapi di saat mengupload sementara mencari, Masya Allah. Biasa ada terkelebat ya. Dan jujur saja, sepertinya kita juga asik melihat. Iya. Di saat Itu itulah, namanya laki-laki, begitu memang laki-laki. Tapi insya Allah dengan puasa ini mampu kita hindari. Ketika itu muncul, tadi ditanyakan oleh Mas Ibe, bagaimana trik kita menghindari itu semua? Puasa ini melarang kita melihat itu. Makanya ketika itu muncul, ya Allah ya Rabbi, puasa kak pelek. Langsung tutup mata tak Pak Ibe, tutup baru baca Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Tapi di mana Ki Muhammad? Yang ada mungkin lazim astagfirullahalazim, tapi mata juga tetap melotot. Pemirsa, santai saja hidup ini, tetapi dengan edukasi Ramadan ini mengajarkan kita, ayo hindari itu karena itu bisa menghabiskan puasa. Kelihatannya diskusi kita santai Pak Ibe ya. Santai sekali. Tapi ini memang realitas masyarakat kita. Apalagi ini sudah di akhir-akhir Ramadan Ustaz ini. Masya Allah. Dia tinggal menghitung hari ini kita sampai di 1 Syawal nanti. Ntar malam sudah malam 24 Tarwih insya Allah. Oke, dan itu tadi pendengar Maros FM ya, beberapa hal yang bisa. Masih ada satu. Oh, masih ada Ustaz. Masih ada. Silakan. Sekiranya ada pemirsa yang mau bertanya, kita tuntaskan. Yang kelima. Iya, silakan. Yang kelima ini adalah al-yaminu bil qazim. Artinya sederhana, memberikan kesaksian tapi kesaksian juga itu ternyata palsu, alias tidak benar. Nah, kelima ini dalam riwayat tersebut itu bisa membuat puasa kita menjadi puasa yang tidak bermakna. Puasa yang membuat kita betul Ramadan telah pergi namun hampa, tidak ada perubahan, tidak ada edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Maka inilah yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Dengan puasa ini, edukasi yang kita dapatkan luar biasa. Cara Allah mengatur skenario supaya kita menjadi lebih baik setelah Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya pendengar Maros FM. Itu tadi beberapa hal yang pendengar sudah dengarkan bersama. Hal-hal yang bisa membuat puasa kita jadinya kosong melompong ya, tidak ada isinya. Masya Allah. Oke, dan seringnya kita menghindari pendengar Maros FM, apalagi di sisa-sisa Ramadan ya, tinggal beberapa hari ini. Kalaupun mungkin kemarin masih ada yang keserempet ya, hal-hal yang tadi yang sudah jelaskan. Ya mudah-mudahan ke depan Ustaz ya. Amin. Ya kita maksimalkan kualitas kita. Masih ada, tidak ada kata terlambat. Iya betul. Supaya kita mendapatkan keberkahannya. Apalagi di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar ya. Ada keberkahan malam khusus yang Allah turunkan. Betul. Iya. Oke, dan mungkin saya mewakili juga ini pendengar Maros FM Ustaz ini. Ini kan terkait tadi hal-hal yang bisa merusak atau menghapus segala amal puasa kita dengan hal-hal kecil sepele, tapi itu dampaknya luar biasa sebenarnya. Sebaliknya Ustaz, ini yang apa yang menjadi ciri orang yang sebenarnya sudah berhasil mengedukasi dirinya di Ramadan ini, apa yang menjadi tanda-tanda terhadap orang tersebut bahwa dia sebenarnya sudah berhasil. Betul. Itu mungkin ada tanda-tandanya Ustaz. Oke. Ya tentu setiap sesuatu kita akan bertanya apa tandanya bahwa kegiatan itu berhasil. Iya, betul. Kalau kita melaksanakan basar, ya tentu tanda bahwa berhasil, maka insya Allah kupon itu habis. Iya. Kalau kita lomba gerak jalan, tanda bahwa sukses, ya ditandai dengan juara 1 karena terpilih yang terbaik dari sekian banyak orang. Betul. Ramadan juga demikian pemirsa, Mas Ibe, bahwa mereka yang sudah
berada di bulan Ramadan ini, edukasi Ramadan sepanjang 1 bulan ini, mulai dari pagi sampai pagi, dilengkapi dengan rangkaian ibadah demi ibadah. Ya. Tentu ada nanti winernya, siapa yang juaranya. Juaranya dijawab oleh Allah dengan kewajiban berpuasa ini, sebagaimana redaksi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa winernya? La'allakum tattaqun. Kalian ataukah kita ini semakin bertakwa. Kira-kira apa ciri utama dan sederhana dari hikmah Ramadan ini? Satu, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi yang bisa membuat pahala puasa ini akan habis, maka tentu di luar Ramadan kita sudah terbiasa menghindari satu, al-gosip. Ibu-ibu ya, dengar itu ibu ya. Ada itu ya Pak Ibu ya. Ada orang cerita dari istriku, Ustaz. Pergi beli sayur, nah 2 jam, la ilaha illallah. Padahal sayur ini. Siapa tahu jauh tahu tempatnya beli sayur. Alhamdulillah jauhnya hanya kurang lebih 200 meter. Tapi begitulah kalau ketemu. Biasa ya. Betul. Itu yang pertama, yang tentu membuat kita ini akan ada tanda bahwa dia akan menghindari hal-hal yang sudah diajarkan, dilarang oleh Allah sepanjang Ramadan. Kemudian hal lain yang sangat penting, yang kedua adalah ada perubahan sikap yang selalu menganggap bahwa Ramadan dulu ini kita dilarang untuk, contoh sederhana, berbohong. Ya, janganlah kita lakukan lagi, karena ternyata itu juga tidak bagus. Nada Rabbi syahwat, yang dulu Ramadan kita sangat wanti-wanti melihat sesuatu yang tidak pantas, contoh, janganlah dilanjutkan karena Ramadan telah mengajarkan kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka ini ciri khusus dan bisa juga menjadi tanda khusus orang yang berhasil dengan pembinaan atau edukasi Ramadan. Seorang pejabat setelah Ramadan tiba masuk kantor pertama, ya tidak malu menyapa bawahannya, assalamualaikum saudara, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan berarti ada perubahan sikap menjadi orang yang lebih toleransi, dan kesombongan itu tidak lebih ditonjolkan karena mentang-mentang kita pimpinan. Begitu juga sebaliknya bawahan, begitu melihat atasan, assalamualaikum Pak, mohon maaf lahir batin Pak, semoga kali ini saya akan lebih semangat bekerja Pak, apalagi kalau ditambahi reward Pak. Itu hal-hal umum saja. Tapi ternyata ada hal khusus Pak Ibu yang ingin digembleng dari Ramadan, jiwa sosial. Di penghujung kita ini bersama pemirsa Maros FM, ada jiwa sosial kita yang terketuk dengan Ramadan. Jiwa sosial yang mana yang dimaksud? Rasa iba dan kepedulian terhadap sesama. Itulah kenapa di penghujung Ramadan ini, Adinda semua, saudaraku semua pemirsa Maros FM, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ditujukan kepada mereka yang tidak mampu. Dalam hal ini utamanya fakir, miskin, di antara golongan-golongan yang memang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba kembali kepada diri ini. Sebenarnya hal sepele yang ingin diajarkan Allah, tetapi sangat bermakna bagi orang yang berpikir. Saudara-saudara kita di luar sana, Pak Ibe dan semua pemirsa, jangankan bisa makan 1 kali dalam sehari, jangankan bisa makan yang nikmat dalam sehari, mereka sekedar bisa memberikan makanan baik untuk diri dan anak-anaknya. Banyak di antara kita tak mampu, banyak di antara kita tidak bisa. Maka zakat fitrah ini juga menjadi insya Allah kewajiban yang bisa kita berikan untuk mereka. Itu bagi kita semua. Tapi yang lebih khusus lagi bagi mereka yang punya harta yang banyak, sudah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Siapa itu orang kaya Pak Ibe? Banyak orang kaya tapi selalu menganggap dirinya tidak kaya. Kenapa? Tanda kutip. Orang kaya itu sebenarnya adalah mereka dengan kekayaannya bisa membagi kepada orang yang memang tidak mampu.
Bukankah kekayaan ataukah harta itu hanya titipan? Menurut Mas Ibe, harta itu titipan ataukah milik pribadi Pak Ibe? Titipan, Ustaz. Ya, titipan. Kalau kita tahu harta itu adalah titipan, maka melalui Maros FM ini mengajak kepada saudaraku, ayo kita keluarkan zakat di penghujung Ramadan ini. Bukan hanya zakat fitrah, karena zakat fitrah itu saya, Pak Ibe, dengan orang yang berpenghasilan mungkin 10 juta, mungkin 20 juta, mungkin 30 juta, bahkan lebih, sama takarannya. Sama ji. Tapi yang dimaksud ini, poin lebih khusus lagi adalah zakat harta. Jangan hanya dihabiskan di zakat mall. Tahu zakat mall Pak Ibe? Iya, sangat tahu. Apalagi saat-saat sekarang ini, Ustaz, banyak yang salurkan zakat mall. Mungkin jemaah kita sebagian di sana menyalurkan zakat mallnya. Ya, itu juga kata jemaah, Ustaz, habis jemaah aku, Ustaz. Kemana? Dia bilang, pergi salurkan zakatnya. Saya bilang, di fakir miskin kan? Dia bilang, di zakat mall, Ustaz. Masya Allah. Zakat mall. Ayo saudara-saudaraku, ke panggilan jiwa sosial ini dengan harta yang kita miliki, ayo keluarkan zakatnya, karena memang itu adalah kewajiban kita. Ayo bawa ke Basnas, biar Basnas yang menyalurkan sesuai dengan peruntukan akidah yang sudah ditentukan. Kenapa mesti Basnas Pak Ibe? Betul. Karena Basnas adalah lembaga yang telah disahkan dan menjadi lembaga resmi negara untuk mengatur, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Khususnya kita di Maros ada Basnas. Dan kebetulan ustazku ini Pak Ibe, Ustaz Ansar ini salah satu pimpinan Basnas, dalam hal ini wakil ketua 1 yang membidani pengumpulan zakat. Mungkin saya tambah sedikit Pak Ibe sebelum berakhir, karena waktu saya lihat juga sudah mulai alarm kuning. Mengingatkan kewajiban kita kepada semua saudara-saudara. Boleh tidak saya curhat sedikit untuk semua yang mendengarkan, supaya terbuka hati kita. Tidak selamanya kita akan punya harta yang banyak, saudaraku. Pakailah sedikit jiwa di mana kita menjadi posisi mereka yang miskin. Jangankan bisa belikan pakaian mahal, membeli pakaian seadanya pun mereka tak sanggup. Inilah bulan dengan edukasi Ramadan, saudaraku. Kita keluarkan zakat. Harta itu titipan, dan jika kita tidak keluarkan sebagai zakat kewajiban kita, dia akan menjadi musuh yang nyata ketika nanti di padang mahsyar, insya Allah. Sedikit lagi mengingatkan, ataukah sekedar laporan informasi kepada kita semua. Di Basnas sejak beberapa hari kemarin Pak Ibe, begitu banyak kasihan orang, kelihatan dari pakaian, postur tubuh dan mukanya yang sangat ingin dibantu. Kami terenyuh, kami tak mampu berbuat apa-apa. Seandainya kami tidak punya apa-apa di kantor, maka di tempat inilah kami mengajak semua saudaraku, pegawai, orang-orang yang diberikan kekayaan harta oleh Allah, ayo salurkan zakat sebelum Ramadan tiba, supaya hidup ini berkah, edukasi Ramadan semakin lebih baik di kehidupan kita, insya Allah. Amin, 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 amin. Ya Ustaz, sekarang waktu 55 menit bergeser dari jam 4 nih. Ini. Nah, mungkin di penghujung acara kita ini Ustaz bisa kasih mungkin apalah kepada pendengar close statement atau apa terkait apa yang dibincangkan hari ini kepada pendengar Maros FM ya, edukasi Ramadan terhadap pribadi ya, untuk hari ini, karena waktu kita yang sangat terbatas. Sangat terbatas. Baik, terima kasih Pak Ibe dan pemirsa Maros FM. Hal yang terpenting dalam hidup ini adalah mendapatkan sesuatu itu butuh usaha. Tapi jika sesuatu itu kita dapatkan, ikhlaskan pula supaya orang lain mendapatkan keberkahan dari kita. Apa maknanya kalimat ini? Maknanya dengan edukasi Ramadan ini Allah ajarkan semua aspek kehidupan ini, Allah ajarkan di bulan Ramadan. Berbohong jangan, berdusta apalagi, cerita di belakang orang juga tidak boleh. Untuk apa semua itu? Allah berikan ketentuan yang disampaikan oleh Nabi
Ya tiada lain dan tiada bukan, supaya kita dengan gemblengan Ramadan ini menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih santun, menjadi manusia yang lebih peka terhadap orang lain, menjadi manusia yang sadar bahwa hidup ini bukan milik kita semata-mata. Ada orang lain di samping kiri kanan kita. Dengan harta yang Allah titipkan, Allah sampaikan, "Wa fi amwalihim haqqum lis-sha'ilin wal mahrum." Pada hartamu Pak Ibe, pada hartamu ustazku, pada hartamu para pejabat, pada hartamu wahai hartawan, pada hartamu wahai pedagang, ada haknya orang fakir dan miskin. Inilah bulan kita mengeluarkan supaya edukasi Ramadan bukan hanya ibadah yang ditingkatkan. Maksud ibadahnya adalah ibadah tarwihnya, ibadah sholat lainnya, ibadah sholat fardu berjamaahnya, tetapi ibadah yang lebih khusus lagi ingin ditingkatkan dengan Ramadan adalah ibadah sosial. Itulah makna ayat yang sering kita baca. Wa aqimus shalah. Apa lanjutannya Pak Ibu? Wa atu zakat. Bisa diulangi sama-sama Pak Ibu? Wa aqimus shalah wa atu zakat. Dengan engkau mendirikan sholat, itu berhubungan langsung dengan Allah. Wa atu zakat maknanya tiada lain dan tiada bukan supaya hubungan sesama manusia. Itulah keberkahan dari edukasi Ramadan. Barakallah. Masya Allah, Ustazku ya. Masya Allah. Luar biasa bincang-bincang kita di sore hari ini di Maros FM ya. Sayang sekali nih sebenarnya kita biar berapa jam ini Ustaz, ya. Tapi apa daya karena kita dibatasi oleh waktu. Kita cuma dikasih 1 jam waktu di bincang-bincang Ramadan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Ustazku, amin, bisa kita lanjutkan kerjasama kita, bincang-bincang kita di Maros FM terkait hal yang lainnya. Amin. Dan pendengar Maros FM, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di sore hari ini di bincang-bincang Ramadan bersama narasumber kita Al-Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI yang biasa dipanggil Ustazku. Masya Allah. Dengan tema edukasi Ramadan terhadap pribadi. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Ustazku di sore hari ini ada yang singgah dalam hati kita. Amin, amin. Membuat pribadi kita lebih baik, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini tinggal menghitung hari, kita maksimalkan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazku untuk